Halo anak-anak yang berada di rumah, apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat bukan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Anak-anak boleh mengikuti di rumah masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga anak-anak yang berada di rumah. Dan pada saat ini kami mau menyembah Engkau lewat puji-pujian. Bahkan kami juga mau menyembah Engkau lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk anak-anak yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, agar iman mereka dapat bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya bertumbuh, tetapi juga mereka dapat berbuah, yaitu buah pertobatan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan ya. Puji-pujian yaitu Yesus cinta anak-anak. Kita akan menyanyikannya 2 kali ya anak-anak ya. Anak-anak boleh ikut bernyanyi, bersukacita, memuji Tuhan di rumah masing-masing. Kita akan mulai ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, before we listen to God's word, mari kita buka Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Let us open Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Anak-anak bisa membukanya juga di rumah. You can also open it at home. Jika tidak bisa buka, suruh orang tuanya yang membukakan ya. If you cannot open, ask your parents to help you to open your Bible. Bapak akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan Miss Beth akan membacakannya dalam bahasa Inggris. Pak Julimin will read for you in bahasa and I will read for you in English. Kita mulai ya. Let us start. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and cometh thou to me? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, hendaklah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Verse 16, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Ayat terakhir yaitu ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. The last verse, verse 17, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Nah, hari ini Bapak mau bercerita ya tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Today, Pak Juliwin will tell you a story about Jesus was baptized. Dibaptis oleh siapa? Yaitu oleh Yohanes Pembaptis. Jesus was baptized by John the Baptist. Anak-anak tentunya masih ingat bukan dengan Yohanes Pembaptis? Are you still remember John the Baptist? Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Who is John the Baptist? Ya, dia adalah putra dari Imam Zakaria dan Elizabeth. He was the son of Zechariah the priest and Elizabeth. Ia diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. He was sent by God to prepare a way for the Lord Jesus. Anak-anak tahu nggak apa pekerjaan utama dari Yohanes Pembaptis? Do you know what is the main job of John the Baptist? Iya, pekerjaannya adalah membaptis orang-orang yang mau bertobat. His main job was to baptize all the people who wanted to repent. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea At that time, John the Baptist appeared in the desert of Judea. sambil berseru-seru memberitakan, He was saying, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." "Repent ye, for the kingdom of God is at hand." Berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah panggilan agar orang-orang bertobat dari dosa. His message was calling people to repent from their sins. Maka berdatanganlah orang-orang dari Yerusalem, So that all the people are coming from all Jerusalem, dari seluruh Yudea, from all Judea, dari seluruh daerah sekitar Yordan kepada Yohanes Pembaptis. from all the places near Jordan, they came to John the Baptist. Mereka datang ya untuk mengakui dosa-dosa mereka. They came to acknowledge their sins. Dan sambil mengaku dosa-dosa mereka, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. And while they were acknowledging their sins, they were baptized by John the Baptist in the river of Jordan. Nah, Tuhan Yesus datang juga loh anak-anak ya. You know that Jesus also came? Tuhan Yesus datang dari Galilea kepada Yohanes Pembaptis untuk apa? Untuk dibaptis. Jesus came from Galilee to John the Baptist to be baptized. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Do you know what happened? Yohanes Pembaptis dia mencegah Yesus dan berkata, John the Baptist forbade Jesus and he said, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, I have need to be baptized of thee, dan engkau yang datang padaku." and cometh thou to me. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak, Now I want to ask you something. mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Why Jesus wanted to be baptized by John the Baptist? Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang berdosa, All people that came to John the Baptist were sinners, dan mereka mau dibaptis ya sebagai tanda bahwa mereka itu mengakui dosa-dosa mereka. and they wanted to be baptized as a sign that they were acknowledging their sins, Dan mereka mau bertobat dari dosa-dosa mereka. and they wanted to repent from their sins. Namun bagaimana dengan Tuhan Yesus? Nevertheless, how about Jesus? Apakah Yesus juga perlu mengakui dosa dan bertobat? Jesus needs to acknowledge his sins and repent? Tidak ya anak-anak ya. No, he is not. Yesus tidak perlu mengakui dosa dan bertobat karena Yesus tidak berdosa sama sekali. He need not to acknowledge his sins and repent because he is sinless. Jika demikian, mengapa Yesus mau dibaptis seperti orang banyak? If that is the case, why Jesus wanted to be baptized like all the people? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Jesus was baptized by John the Baptist untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. to fulfill all the will of God. Yesus berkata kepada Yohanes, Jesus told John, "Hendaklah hal itu terjadi. suffer it to be so now, Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Selanjutnya anak-anak, And then Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jesus was baptized by John the Baptist. Dan setelah dibaptis, Tuhan Yesus keluar dari air. And after he was baptized,
He came out from the water. Dan apa yang terjadi anak-anak? Then what happened? Kalian bisa bayangkan nggak? Can you imagine? Tiba-tiba langit itu terbuka. Suddenly the heaven were open. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. And he saw the Spirit of God descending like a dove. Dan ada suara dari surga yang mengatakan, And a voice from heaven saying, inilah putraku yang kukasihi, This is my beloved Son, kepadanya lah aku berkenan. in whom I am well pleased. Di sini kita melihat ya anak-anaknya, Here we see bahwa ada 3 yang bersaksi. there are 3 witnesses. Allah Bapa, God the Father, Allah Putra, God the Son, dan Allah Roh Kudus and God the Holy Spirit. yang bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah. They witness that Jesus is the Son of God. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak percaya Now the questions, do you believe bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah? that Jesus is the Son of God? Percaya nggak? Are you believe? Kalian semua anak-anak yang ada di rumah harus percaya ya, You are all are to believe bahwa Tuhan Yesus itu adalah Putra Allah. that Jesus is the Son of God. Karena sudah ada saksinya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Putra Allah, Because there are 3 witnesses that witness that Jesus is the Son of God. yaitu Bapa sendiri, God Himself, Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang dalam bentuk burung merpati the Holy Spirit in the form of a dove, yang turun ke atas kepala Tuhan Yesus. descending upon Jesus' head. Oleh karena itu, anak-anak harus yakin dan percaya So that you are to believe bahwa Tuhan Yesus itu adalah Putra Allah. that Jesus is the Son of God, Bahkan Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. that Jesus is the God Himself. Dia adalah Allah 100%, menjelma menjadi manusia 100%. He is 100% God becoming 100% man. Dia mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita, He died on the cross to redeem all our sins, sehingga dosa-dosa kita bisa disucikan. so that our sins can be cleansed. Oleh karena itu, anak-anak di rumah harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus ya. So that we are to believe Him. Kalau anak-anak di rumah percaya Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. If you believe in Him, you will be saved. Oke? Sudah paham? You understand now? Kita berdoa ya. Now let us pray. Bapa kami yang ada di surga, Our Father in heaven, kami mau mengucap syukur dan terima kasih we thank Thee untuk firman-Mu pada hari ini for Thy words today yang sudah Kau nyatakan kepada anak-anak. that Thou hast revealed to us, Kiranya anak-anak di rumah dapat mengerti so that all of us can understand bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Putra Allah, that God not only the Son of God, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Allah 100% yang menjelma menjadi manusia 100%. that Jesus is also 100% God becoming 100% man. Bapa di surga, Our Father in heaven, tolongilah kami semua, help us, secara khususnya anak-anak di rumah, all the children at home, agar mereka dapat mengerti so that they may understand firman Tuhan yang disampaikan. Thy word they heard. Bukan hanya mengerti, mereka juga dapat bertumbuh Not only understand, they may also grow di dalam iman mereka kepada Tuhan in Yesus. their faith in Jesus. Terima kasih Bapa di surga. We thank Thee, Father in heaven. Dengarkanlah doa kami May Thou listen to our prayer. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name, Amin. Amen. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali ya di chapel berikutnya. Okay, see you in the next chapel. Terima kasih.